Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 30. Cerita dimulai. Terlihat Harin langsung melemparkan pandangannya kepada Tae-san karena ia tidak menyangka dengan apa yang ia dengar. Namun wajahnya menjadi semakin merah ketika melihat Tae-san yang memandangnya dengan tatapan mata yang mengisyaratkan kalau dia tidak bermain-main. Dengan wajah yang tertunduk, Harin berkata, "Wahai tuan muda, jika itu yang kau inginkan, maka aku akan datang menemuimu di malam ini." Sambil berjalan melewatinya, Tae-san berkata, "Kau tidak perlu terburu-buru untuk datang ke kamarku, tetapi kau boleh datang ketika kau sudah merasa tenang." Harin berkata, "Ketika aku sudah siap, maka aku akan datang secara langsung ke kamar ini. Jadi untuk saat ini aku akan kembali terlebih dahulu." Terlihat Tae-san hanya tersenyum karena ia sebentar lagi akan mendapatkan sebuah jiwa yang sangat murni, yang bahkan jauh lebih murni daripada Soso. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, terlihat Harin sangatlah gelisah ketika melihat Soyun yang masih berada di kamarnya. Di saat itu, ia ingin pergi ke kamar Tae-san tanpa diketahui oleh siapapun. Melihat Harin yang mondar-mandir di hadapannya, Soyun berkata, "Wahai nona muda, apakah kau baik-baik saja? Entah mengapa yang aku rasakan, sepertinya kau begitu gelisah di malam ini." Dengan lirihnya, Harin pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Lalu ia bergumam, "Ini adalah kesalahanmu, karena kau yang sudah membuatku menjadi sangat gelisah. Kenapa kau tidak pergi saja sekarang juga agar aku bisa bertemu dengan tuan muda?" Di saat itu, Soyun sama sekali tidak mengetahui kalau Harin telah diminta oleh Tae-san untuk datang ke kamarnya. Soyun berkata, "Jika kau terus saja seperti ini, maka hal itu akan membuatku menjadi semakin khawatir." Dengan tawa yang dipaksakan, Harin berkata, "Soyun, aku rasa kalau ini sudah malam. Jadi bukankah kau harus beristirahat sekarang juga?" Di saat itu ia berusaha membuat Soyun untuk pergi meninggalkannya. Akan tetapi Harin langsung terdiam ketika mendengar Soyun yang menolaknya secara langsung. Sambil berteriak, Soyun berkata, "Setelah kejadian yang terjadi baru-baru ini, maka sepanjang malam aku akan melindungimu dengan segenap kekuatanku." Terlihat Harin hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia berkata, "Apakah kau sungguh berpikir kalau sesuatu akan terjadi pada aliansi Martial Hubai?" "Soyun, aku begitu paham bagaimana perasaanmu, tetapi kau harus menganggapnya kalau masalah itu telah diselesaikan. Jadi pergilah dan istirahatlah sekarang juga." Seketika itu juga, Soyun langsung menyadari kalau Harin ingin berduaan bersama Tae-san. Soyun berkata, "Wahai nona muda, apakah mungkin kalau Anda akan melakukannya?" Sambil tertawa, Harin berkata, "Soyun, akhirnya kau menyadari apa yang sebenarnya ingin kulakukan. Jadi bisakah kau pergi sekarang juga?" Tanpa pikir panjang, Soyun langsung meletakkan kedua tangannya di pundak Harin. Lalu ia berkata, "Meskipun ada begitu banyak sesuatu yang membuatku merasa terganggu, akan tetapi aku sangat yakin kalau kau akan bisa melakukannya. Sebelum semuanya terlambat, maka pergilah sekarang juga dan perjuangkan rasa cintamu kepada tuan muda. Wahai nona muda, ini adalah hari yang sangat istimewa karena kau akan berduaan bersama tuan muda. Jadi aku berharap kau harus percaya diri kalau ini akan berjalan dengan lancar." Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah menunjukkan jam 12 malam, terlihat penginapan aliansi Martial Hubai telah menjadi begitu sunyi. Dan di saat yang bersamaan, Harin langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke kamar Tae-san. Setelah memastikan tidak ada satu orang pun yang menjaga tempat itu, ia pun langsung melompat ke arah dalam dan bersembunyi di semak-semak. Pada sisi yang lain, terlihat Kyung-won telah tertidur dengan begitu pulas meskipun semak-semak yang berada di sekitarnya telah bergoyang-goyang. Kemudian setelah mengganti pakaiannya, Harin langsung berjalan secara berhati-hati agar Kyung-won tidak terbangun. Sesampainya di hadapan kamar Tae-san, ia pun langsung menghentikan langkah kakinya karena ia begitu gugup sampai-sampai jantungnya berdebar dengan sangat keras. Dengan wajah yang memerah, Harin bergumam, "Aku harus tenang karena ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka untuk bisa bersama tuan muda. Kali ini aku yakin kalau aku akan bisa menarik perhatian tuan muda agar ia tidak lagi bersenang-senang bersama wanita lain." Namun ketika ia membuka pintu ruangan Tae-san, tiba-tiba saja Harin sangatlah terkejut saat melihat Tae-san yang berdiri di hadapannya.
Di saat itu, yang ia lihat kalau Taesan telah bersinar begitu terang bagaikan cahaya matahari yang menghempaskan kegelapan, dan itu telah membuat Harin semakin jatuh cinta kepadanya. Melihat Harin yang hanya berdiam diri, Taesan langsung memintanya untuk masuk ke dalam kamarnya. Mendengar itu, Harin bergumam, apakah dia melihatku kalau aku terlihat begitu aneh? Tetapi ini adalah kesempatanku untuk menarik hatinya tuan muda. Ketika Taesan yang mengatakan kalau tempat tidurnya berada di ujung ruangan, dengan sangat cepat, Harin langsung bergerak bagaikan hembusan angin untuk menuju keranjangnya. Harin bergumam, aku sama sekali tidak peduli kalau aku terlihat aneh karena ini sudah terjadi begitu saja. Bahkan hanya dalam sekejap mata, ia pun telah berada di bawah sebuah selimut yang menutupi sekujur tubuhnya. Terlihat Taesan hanya tersenyum ketika melihat Harin yang bertingkah seperti itu. Taesan menyadari kalau Harin begitu gugup saat mengetahui kalau dia akan tidur bersamanya. Harin berkata, wahai tuan muda, untuk pertama-tama sebelum kita melakukannya, kau harus berjanji kepadaku. Saat mendengar Taesan yang bertanya janji apa yang harus ia tepati, Harin kembali berkata, karena kita akan melakukannya, maka kau harus berjanji kalau kau tidak akan pernah lagi ke rumah bordil dan bersenang-senang bersama mereka. Dan apabila kau sedang ingin, maka kau boleh datang kepadaku kapanpun kau mau. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menutup kedua matanya karena ia begitu malu kepada Taesan. Lalu ia bergumam, apakah aku salah meminta hal itu kepada tuan muda? Tetapi jika dia benar-benar menginginkanku, maka aku percaya kalau dia akan menepati janjinya kepadaku. Sambil tersenyum, Taesan berkata, aku berjanji tidak akan melakukannya. Lagi pula saat ini aku telah menemukan sesuatu yang bahkan jauh lebih baik daripada yang lainnya. Sontak Harin sangat terkejut, ia tidak menyangka kalau Taesan telah menganggapnya sebagai yang terbaik di antara yang lainnya. Dengan suara yang terbata-bata, Harin berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud, tetapi kau sudah berjanji kepadaku kalau kau tidak akan ke tempat itu lagi. Akan tetapi Harin langsung terdiam ketika melihat Taesan yang menyentuh kepalanya dengan sentuhan yang begitu hangat dan juga lembut. Kemudian Taesan berkata, mulai dari sekarang kau tidak akan pernah lagi merasa tersakiti karena aku sudah menemukan yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu dengan terlalu berlebihan. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa matahari mulai bersinar dengan begitu terang yang menandakan kalau hari sudah pagi. Di saat itu Harin masih bermimpi kalau dia sedang berduaan bersama Taesan sampai-sampai suara desahannya masih terdengar di kamarnya. Namun tiba-tiba saja ia pun langsung membuka kedua matanya ketika mendengar suara kokokan ayam yang memecahkan keindahan mimpinya. Dengan wajah yang begitu tegang, Harin bergumam, apa yang terjadi kepadaku? Apakah yang aku rasakan kalau itu hanyalah sebuah mimpi? Karena Harin begitu penasaran, ia pun langsung membuka selimutnya untuk memastikan apakah itu hanyalah mimpi ataukah tidak. Akan tetapi Harin begitu sedih ketika menyadari kalau apa yang ia rasakan hanyalah sebuah mimpi. Sambil menangis Harin berkata, dasar bodoh, apakah aku benar-benar ketiduran sampai-sampai aku mengabaikan tuan muda? Apakah benar kalau aku telah membuang kesempatan ini dengan begitu saja, sedangkan di hari ini aku harus kembali ke Meneryeon? Karena Harin merasa gagal sebagai seorang wanita, tanpa mengatakan sepatah kata pun ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Bahkan di saat itu yang bisa ia lakukan hanyalah mengutuk dirinya sendiri karena dia merasakan kalau dia telah membuat Taesan merasa kecewa. Dengan wajah yang begitu murung, ia pun langsung membuka pintu kamarnya dan bersiap untuk mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun Harin sangat terkejut ketika melihat Soyun yang sudah menunggunya di dalam kamarnya. Soyun berkata, entah mengapa kau kembali ke tempat ini dengan begitu cepat, sedangkan waktumu masihlah panjang untuk bersama tuan muda. Wahai nona muda, apakah semuanya telah berjalan sesuai yang kau harapkan? Akan tetapi Soyun begitu heran ketika melihat Harin yang meneteskan air matanya. Dengan wajah yang begitu panik, Soyun berkata, apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai kau menangis seperti ini? Apakah tuan muda telah melakukan sesuatu yang aneh kepadamu? Yang aku tahu, tuan muda bukanlah seseorang yang akan memaksakan kehendaknya. Jadi apa yang terjadi kepadamu? Harin pun berkata, bukan itu yang terjadi, tetapi kami berdua tidak ada melakukan apapun karena aku telah tertidur lebih dulu daripada tuan muda. Terlihat Soyun hanya tersenyum karena ia memahami bagaimana perasaan yang dialami oleh Harin. Namun ia sangat bersyukur kalau Taesan sama sekali tidak menyentuhnya. Sambil tersenyum Soyun berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Lagi pula masih ada kesempatan lainnya untuk bisa berduaan bersama tuan muda. Di saat itu Soyun sama sekali tidak bisa
bisa menahan tawa kecilnya ketika melihat tingkah Harin yang begitu polos. Lalu ia bergumam, "Tetapi entah mengapa yang aku lihat kalau dia begitu cantik sampai-sampai aura kecantikannya langsung menyilaukan kedua mataku. Apakah mungkin kalau dia telah tidur bersama seseorang yang paling ia suka?" Di tempat yang berbeda, terlihat Tae-san langsung berjalan menuju ke halaman ketika berhasil menyerap semua energi murni yang dimiliki oleh Harin. Kemudian Tae-san langsung mengedarkan energi itu untuk memulai latihannya. Tae-san bergumam, "Saat ini aku telah berhasil menyeberangi sebuah jembatan yang menahan tubuh ini. Mulai dari sekarang, jika aku melakukan kultivasi yang stabil, maka aku akan bisa menyembuhkan tubuh ini secara bertahap. Tentu saja, jika aku menemukan jiwa-jiwa yang layak untuk dipanen, maka mana mungkin aku akan mengabaikannya. Yang aku rasakan, jiwa yang dimiliki oleh Harin jauh lebih stabil daripada yang dimiliki oleh Soso. Bahkan energi spiritual yang dimiliki oleh Harin jauh lebih murni dan juga lebih besar daripada siapapun yang aku temui. Kali ini aku bisa mengatakan dengan pasti kalau jiwanya telah bercampur dengan jiwanya anak itu, yaitu jiwanya Sion Haryong. Aku yakin kalau ini bukanlah sebuah kebetulan. Yang aku rasakan, jiwanya Sion Haryong telah bersemayam di dalam tubuh Harin yang merupakan pasangan dari tubuh yang bereinkarnasi ini. Apakah ada seseorang yang sangat berani mempermainkanku yang merupakan sang Heavenly Demon? Ataukah mungkin ada sebuah makna yang terselip di antara semua ini? Tetapi meskipun seperti itu, yang aku rasakan kalau ini sangatlah menghiburku. Apapun yang terjadi, hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah karena yang aku inginkan hanyalah menjalani hidup ini dengan tenang. Akan tetapi, jika ada seseorang yang berani menghalangi ataupun mengganggu kehidupanku yang tenang ini, maka aku akan menghancurkannya sebagai pembalasan. Pada sisi yang lain, terlihat sebuah kereta telah berjalan menuju kepada penginapan aliansi Martial Hubai. Namun di saat yang bersamaan, terlihat dengan sangat jelas kalau energi yang dipancarkan oleh Tae-san telah menyebar ke udara, sampai-sampai siapapun yang bisa merasakannya pastinya akan merasa ketakutan. Dan di dalam kereta itu, salah satu dari mereka langsung menyipitkan kedua matanya ketika merasakan sebuah energi yang dipancarkan oleh Tae-san. Lalu ia bergumam, "Entah mengapa aku bisa merasakan sebuah energi yang begitu kuat dan juga menakutkan telah terpancar dari penginapan yang berada pada aliansi Martial Hubai. Aku bertanya-tanya apakah dia adalah seorang monster." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.